Di episode 17, Paul membawa satu gerobak buah pohon pengetahuan ke pemukiman, lalu membagikannya pada para warga. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa buah itu telah teruji. Karena yang para warga tahu Paul adalah salah satu anak Mother, mereka pun percaya saja apa kata Paul. Para warga terlihat sangat suka dengan buah itu. Katanya rasanya sangat enak. Kampion yang kebetulan lewat penasaran dengan buah itu. Tetapi Paul sudah tidak ada di sana. Untung saja Kampion hanya mencium aroma buah itu dan meletakkannya lagi karena dia sudah kenyang. Paul kembali pada Caleb yang terlihat sangat sedih karena mereka sudah menduga kalau Mary telah mengorbankan dirinya sendiri untuk menumbuhkan pohon pengetahuan. Paul di situ berusaha meyakinkan sang ayah bahwa pasti nanti Dewa Sol akan mengembalikan Mary. Setelah semua orang Etias memakan buah pohon pengetahuan, maka mereka akan menjadi orang yang beriman kepada Dewa Sol. Saat itulah Dewa Sol pasti akan mengembalikan sang ibu. Di saat yang sama, Mother dengan mode necromancernya berusaha mencari di mana keberadaan pohon pengetahuan. Bagaimana Mother bisa tahu? Itu karena Mother telah melihat sebuah video peringatan dari kartu besi yang diberikan oleh Lucius. Di saat Mother menemukan pohon itu, raut wajahnya terlihat sedih. Dikarenakan ia bisa tahu bahwa Mary telah menjadi korban dari pohon yang tumbuh itu. Di sisi lain, Father dan anak-anak lainnya sedang melakukan upaya pencarian pada bayinya Tempest. Sebagian warga Etias juga turut membantu karena diiming-imingi hadiah tertentu oleh Mother. Di momen itu, Hunter berinisiatif memodifikasi drone udara menjadi sebuah drone kapal selam. Cuman masalahnya, Hunter tidak yakin drone-nya akan tahan efek air asam. Tak lama dari itu, satu kelompok Etias membawa seekor makhluk asam yang berhasil mereka temukan. Namun sayangnya yang mereka bawa itu makhluk asam berjenis kelamin jantan. Sedangkan yang menculik bayinya Tempest berjenis kelamin betina. Tetapi bagi Tempest, makhluk asam jantan itu tetaplah berguna. Karena dia bisa mengulitinya, kemudian menggunakan kulit makhluk itu sebagai pelindung untuk drone-nya Hunter Surranter. Ketika drone itu ditenggelamkan ke dalam air asam, untuk beberapa menit pertama, drone-nya bertahan dan berfungsi dengan baik. Tetapi meski bisa bertahan, drone-nya tidak bisa memancarkan sinyal transmisi terlalu jauh ke dalam air. Sehingga mereka pun kehilangan koneksi dengan drone itu. Ya, setidaknya drone itu tidak akan hilang karena telah diprogram untuk kembali ke pantai jikalau lost kontak dengan kendali remote-nya. Kampion pun mencari keberadaan drone tersebut. Tetapi ia malah melihat seseorang membawa drone-nya pergi. Ternyata itu adalah Prilly. Dia tidak berniat mencurinya, melainkan ingin mengembalikannya. Terlihat wajahnya Prilly sekarang sudah ditutupi topeng oleh dirinya sendiri. Karena Prilly tidak ingin orang-orang melihatnya dengan wajah yang buruk. Di situ Kampion turut prihatin dan bersedih mendengar cerita Prilly yang memilukan. Lalu tak lama dari itu, Father dan anak-anak lain datang menyusul ke sana. Holly yang juga ikut ketika melihat Prilly tentu saja sangat terkejut. Langsung saja dia mengungkapkan kejahatan Prilly yang telah membantai semua pengikutnya Caleb. Itu karena mereka menyakitiku dan aku tidak membunuhmu kan? Bela Prilly. Android itu juga menceritakan pengalamannya saat berada dekat pantai yang jaraknya 16 km dari situ. Ia mendengar suara bayi menangis di sebuah gua. Awalnya Prilly mengira itu disebabkan dirinya yang mengalami malfungsi. Tapi saat Prilly berada di sini, ia mendengar orang-orang sedang mencari bayi. Barulah di situ Prilly sadar kalau yang didengarnya itu memang benar-benar suara bayi. Jadi gadis android itu bersedia mengantarkan ke sana jikalau Kampion dan kawan-kawan ingin tahu di mana bayinya Tempest berada. Holly tidak mempercayainya dan berusaha meyakinkan semua orang kalau android Prilly tidak bisa dipercaya. Kemudian Father menyarankan untuk membawa Prilly ke Tarantula agar dicek dan diperbaiki sistemnya. Tetapi Tempest merasa mereka tidak punya banyak waktu. Mau Prilly berkata jujur atau bohong, mereka harus tetap mencoba pergi ke tempat yang disebutkan oleh Prilly. Lagi pula ada Father bersama mereka. Father akan melindungi anak-anaknya. Dia lebih kuat dari Prilly jikalau Prilly sampai macam-macam pada anak-anak. Benar juga apa kata Tempest. Semuanya setuju. Tetapi Holly dan Pita keduanya disuruh oleh Father untuk pulang duluan saja. Karena Holly pasti masih menyimpan trauma berat yang diakibatkan oleh pembantaian Prilly terhadap kelompok Mitre. Scene beralih pada Caleb dan Paul yang memutuskan untuk kembali ke pohon pengetahuan.
Mereka berdua mengira bahwa setelah memberikan buah pohon pengetahuan pada semua orang, maka Mary akan hidup kembali. Tapi yang terjadi adalah aliran seperti darah yang berada di dalam kulit pohon tersebut malah melambat. Seketika mereka berdua sadar, Dewa Sol itu bukanlah cahaya yang menyelamatkan mereka dari kegelapan. Justru Dewa Sol itulah kegelapannya. Dewa Sol sama sekali tidak peduli dengan mereka, tetapi hanya peduli pada tujuan dan keinginannya sendiri. Hal itu tentu saja membuat Caleb dan Paul merasa sangat terpukul. Apalagi sekarang mereka sudah kehilangan Mary. Sementara itu di pemukiman, Mother panik dan kesal saat melihat orang-orang malah keenakan makan buah-buahan asing tidak dikenal. Ia lantas menyita buah-buahan yang tersisa agar tidak ada lagi yang memakannya. Tapi di momen itu, Mother mendengar suara bising Sneki di dalam kandang. Ia segera menghampiri Sneki dan sangat terkejut melihat makhluk besar itu menabrak-nabrakan sendiri kepalanya ke pintu kandang. Berkali-kali sampai terlihat berdarah kepalanya. Lalu untuk yang kesekian kalinya, tabrakan kepala Sneki berhasil membuat pintu kandangnya roboh dan menghempaskan Mother yang berada di sana. Sneki langsung melahap buah pohon pengetahuan yang tersisa di dalam gerobak. Kemudian terbang pergi melesat entah mau kemana. Di saat yang sama, Caleb dan Paul tiba-tiba mendapatkan sebuah transmisi suara pada radio mereka. Yang setelah didengar-dengar, ternyata itu adalah suara Mary yang kedengarannya tengah sekarat. Ia berkata, "Bakar aku, bakar aku." Awalnya Caleb dan Paul tidak mengerti. Tapi tak lama kemudian dari kejauhan terdengar suara raungan ular Sneki dan terlihat terbang menuju ke arah mereka. Tak butuh waktu lama bagi ular raksasa itu untuk sampai. Caleb segera menyuruh Paul untuk menjauh, sementara dirinya akan mencoba berupaya membakar pohon pengetahuan. Tetapi sayangnya itu sudah terlambat. Ular Sneki berhasil melahap habis pohon pengetahuan. Dan setelah itu, Sneki berubah bentuk menjadi makhluk yang lebih mengerikan dan ganas. Lalu tak lama dari itu, Mother muncul di hadapan Sneki dengan wujud necromancernya. Mother tahu sekarang ini Sneki sudah berubah menjadi makhluk yang sangat berbahaya dan juga kuat. Tetapi dirinya tetap tidak kuasa untuk menyakiti darah dagingnya itu. Di detik selanjutnya, Sneki mengeluarkan kekuatannya yang mirip dengan Mother. Teriakannya mampu menghempaskan Mother dengan kuat sampai terjatuh ke daratan. Untungnya setelah itu Sneki pergi, sehingga Caleb dan Paul bisa menolong Mother. Mereka berdua memberikan pertolongan kepada Mother di dalam tank. Setelah android ibu itu tersadar, Caleb langsung bertanya, apa-apaan Mother yang malah membiarkan monster ular menyerangnya, padahal Mother punya kesempatan untuk menghancurkan makhluk itu. Ini semua karena kelicikan Song atau apapun namanya. Dia adalah entitas jahat yang sangat cerdas. Dengan sengaja membuat makhluk itu lahir dari diriku, yang membuat aku sekarang tidak bisa membunuh Sneki. Setiap android memiliki program yang tidak bisa dilanggar. Salah satu programku adalah program pengasuhan untuk melindungi, menjaga, dan merawat anak-anakku. Program pengasuhanku mendeteksi Sneki sebagai anakku, makanya aku tidak bisa membunuhnya, ungkap Mother. Sekarang satu-satunya cara adalah Mother harus diprogram ulang. Tapi gimana caranya? Sturges yang memodifikasimu itu sangat jenius. Aku pun tak bisa dulu saat mencoba memprogram ulang dirimu, ucap Caleb. Akan tetapi Mother ingat kalau Father telah menemukan dan berhasil membangkitkan seorang android yang sangat canggih bernama Fosila. Kemungkinan besar Fosila tahu cara mengubah sistemku, ujar Mother. Oh iya, sekarang Caleb sudah tidak lagi berada di pihak Dewa Sol yang telah menyebabkannya kehilangan Mary.
Pria itu berkata pada Mother bahwa dirinya siap untuk membantu apapun yang diperlukan demi menghancurkan Sneki. Di sisi lain, Father, Campion, dan kawan-kawan telah sampai di gua, tempat di mana Prilly yakin telah mendengar suara bayi di sana. Tanpa pikir panjang, Tempest berjalan masuk ke dalam sana duluan, membuat Father dan anak-anak khawatir. Tapi ternyata, di dalam gua itu hanya ada bayi makhluk asam yang sudah tidak bernyawa. Tempest dan Hunter langsung berpikir bahwa Prilly telah mempermainkan mereka. Jadi mereka berdua menyarankan Father untuk menonaktifkan Prilly sebelum android itu kembali melakukan pembunuhan. Campion tentu saja tidak setuju. Namun di situ Prilly lebih memilih untuk pergi melarikan diri menjauh dari mereka. Padahal sebelumnya Prilly sudah mengungkapkan ingin menjadi bagian dari keluarga Campion. Alhasil Campion pun dengan nekat mengejar android itu. Father dan anak-anak lainnya berusaha mengejar Campion untuk menghentikannya. Tetapi Prilly dan Campion berlari dengan cukup cepat. Kemudian, mereka semua dikejutkan dengan kemunculan Sneki ganas yang segera menembakkan gelombang nekro. Anak-anak sempat berlindung, namun Father terkena dan terhempas jatuh ke bawah bukit. Campion juga berhasil berlindung, lalu kembali mengikuti Prilly hingga menemukan sebuah tank yang sudah hangus karena terkena serangan Sneki. Campion masuk ke dalam tank itu dan betapa ngerinya dia melihat para awak tank sudah pada berubah menjadi bubur daging. Prilly ternyata juga berada di dalam tank itu, berusaha mencari cara untuk menyembuhkan dirinya. Dikarenakan tadi Prilly terkena serangan mematikan dari Sneki, membuat hampir seluruh sistemnya rusak. Namun sayangnya tank itu juga sudah rusak, sehingga Prilly tidak bisa menggunakannya untuk memperbaiki sistemnya. Kalau begitu ayo kita ke Tarantula, ajak Campion. Akan tetapi itu tidak bisa dilakukan, dikarenakan ular Sneki tampak masih berkeliaran di sekitar sana. Menurut dugaan Prilly, makhluk itu tampaknya tertarik dengan Campion dan berusaha mengincarnya. Untungnya sepertinya Sneki tidak tahu keberadaan Campion di dalam tank. Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Campion tidak pernah menyangka Sneki akan berubah menjadi makhluk yang sangat ganas dan memiliki senjata yang sangat mematikan seperti Mother. Beberapa saat kemudian, Campion dan Prilly tampak mengendap-endap keluar dari tank, lalu pergi dari sana, berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlihat oleh Sneki. Campion sengaja tidak mengambil jalan kembali pada Father dan anak-anak lain karena takutnya ia malah akan memancing Sneki, lalu membuat mereka semua dalam bahaya. Tetapi setelah sampai di area hutan, tiba-tiba saja Prilly berhenti dan mulai memahat tulisan pada sebuah pohon yang tumbang. Campion tidak mengerti apa yang dilakukan Prilly. Kemudian setelah selesai menuliskan apa yang diperlukan, android itu mengucapkan selamat tinggal kepada Campion dan terkulai jatuh. Karena kerusakan sistem yang parah, Prilly pada akhirnya mati permanen dalam pelukan Campion. Sebuah suara sistem terdengar yang menyuruh siapapun yang berada di dekat Prilly untuk menjauh atau membuang Prilly ke tempat yang aman. Karena dalam beberapa jam, android itu akan hancur dan mengeluarkan senyawa radioaktif yang mematikan. Campion terlihat sangat sedih. Sementara itu, tank yang dinaiki oleh Caleb, Paul, dan Mother telah sampai di Tarantula. Para prajurit Etias nampak cukup terkejut saat melihat Mother sekarang malah bekerja sama dengan Caleb. Tetapi mereka mengerti karena sekarang mereka sedang menghadapi musuh yang sama, yaitu Sneki. Mother terlihat khawatir saat mendengar kabar kalau Father dan anak-anak belum kembali dari pencarian di pantai. Namun yang harus ia lakukan sekarang adalah harus secepatnya menemukan cara untuk bisa menghancurkan Sneki. Maka pergilah Mother menemui Fosila di laboratorium. Ia terlebih dahulu menanyakan, apakah Fosila diciptakan oleh orang yang sama dengan yang menciptakan ini? Mother bertanya sambil menunjukkan kartu besi peringatan. Ya, orang yang membuat kartu-kartu besi adalah kaum teknokrat. Di planet ini juga ada ajaran agama Mitre. Dahulu kala di planet ini juga terjadi perang antara umat Mitre melawan umat teknokrat yang menentang agama Mitre. Sama seperti Etias di bumi, jelas Fosila. Ia juga menambahkan kalau dirinya diprogram untuk memastikan kehidupan abadi untuk umat manusia. Beda dengan Mother yang diprogram hanya untuk membesarkan dan menjaga anak-anak umat Etias. Kemudian entitas jahat yang kerap kali disebut Dewa Sol di planet ini
adalah entitas yang memiliki tujuan ingin menghancurkan planet Kepler 22b. Dengan menggunakan Sneki yang sudah memiliki senjata mematikan, entitas itu berniat untuk menghancurkan planet ini. Tetapi daripada berkeinginan untuk menghancurkan planet, Sneki saat ini malah berusaha mencari dan memburu Kampion. Sejak awal, Sneki kerap kali menunjukkan kecemburuannya saat melihat Kampion dekat dengan Mother. Karena sejujurnya Sneki itu terlahir dari Mother. Itu menunjukkan bahwa Sneki memiliki emosi, Mother. Sama seperti dirimu. Mungkin menurun darimu, ucap Fossila. Tetap saja Mother harus menghancurkan Sneki. Karena ia tidak ingin Kampion tersakiti atau bahkan terbunuh oleh ular besar itu. Masalahnya adalah Mother memiliki program pengasuhan yang membuatnya tidak bisa untuk menyakiti Sneki. Lantas Fossila pun memberikan sebuah usulan, yaitu Mother bisa menggunakan cadar milik Fossila. Sebenarnya Fossila juga diprogram memiliki emosi dan perasaan oleh penciptanya. Namun cadarnya yang merupakan sebuah alat filter sensorik bisa menghilangkan emosi yang dirasakan Fossila, sehingga dia bisa membuat keputusan sebaik mungkin untuk umat manusia. Kembali lagi pada Hunter dan Tempest yang sudah berhasil membuat Father sadar lagi. Android ayah itu nonaktif sementara karena terjatuh dari ketinggian. Tak lama dari itu, Father berkata dirinya merasa mendengar sesuatu dari gua. Diajaknya lah Hunter dan Tempest untuk pergi lagi ke sana. Ya, gua yang tadi siang ditunjuk oleh Prilly. Ternyata memang benar ada suara bayi sekarang yang terdengar berasal dari dalam gua. Tapi saat mereka bertiga masuk dan siap untuk ngeblasah makhluk asam penculik bayi, Tempest tiba-tiba malah menghentikan. Karena ia melihat bayinya nampak bahagia dengan makhluk asam. Bahkan bayinya itu sedang menyusu pada makhluk asam berjenis kelamin betina itu. Makhluk asam ini kepalanya gak beda jauh dengan makhluk Pokler, guys. Sepertinya besar kemungkinan makhluk asam juga dulunya merupakan manusia. Entah apa yang mengubah mereka menjadi makhluk seram tak berakal. Secara mengejutkan, di situ Tempest mengajak Father dan Hunter untuk pulang saja dan membiarkan si bayi tinggal bersama ibu makhluk asam. Lagi pula ia memang merasa tidak bisa membesarkan bayi itu karena akan selalu teringat dengan si Helmin. Hunter benar-benar kesal dibuatnya. Pertama, si Tempest berniat membunuh bayinya, tapi saat bayinya diculik malah mati-matian ingin mencarinya. Sekarang setelah ketemu, bayinya malah mau dibiarkan. Hunter sungguh tidak habis pikir. Father juga malah berkata bahwa semuanya tergantung keputusan Tempest. Father tidak akan ikut campur. Karena sangat kesal, di situ Hunter dengan nekat membunuh si makhluk asam ibu, lalu mengambil bayinya Tempest. Ia menyerahkan bayi itu kepada Tempest, namun si Tempest tetap tidak mau dan pergi duluan meninggalkan Hunter dan Father. Episode 17 bersambung. Di Tarantula terlihat Mother meminta bantuan Caleb untuk menjalankan operasi pemindahan cadar dari Fossila kepada Mother. Di momen itu kebetulan Father sudah pulang. Ia cukup terkejut melihat Caleb yang sekarang sudah bertobat. Tapi Father lebih mementingkan Kampion yang saat ini berada dalam bahaya. Mother harus segera melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Kampion dari incaran Sneki. Di saat yang sama Hunter dan Tempest pergi ke laboratorium membawa si bayi untuk dilakukan pemeriksaan. Sistem medis laboratorium di situ mendeteksi adanya mutasi pada si bayi, dikarenakan bayi itu meminum ASI dari makhluk asam. Terlihat kedua tangan si bayi kayak ada selaput di sela-sela jarinya. Tapi itu bukanlah masalah besar karena sistem medis lab yang begitu canggih bisa membedah mutasi pada si bayi. Kembali pada Mother, cadar helmnya Fossila akhirnya diangkat dan inilah face reveal Fossila setelah cadar helmnya dilepaskan. Kemudian cadar helm itu dipasangkan pada kepala Mother. Seketika Mother bisa merasakan kalau dirinya sudah tidak lagi memiliki emosi dan yakin bahwa sekarang ia bisa membunuh Sneki. Di sisi lain, Kampion terlihat baru saja selesai menguburkan jasad android Prilly dengan bebatuan. Kemudian anak itu menyalin tulisan Prilly pada kain yang dibawanya menggunakan cairan dari buah-buahan berwarna. Tiba-tiba saja, Sneki berhasil menemukan keberadaan Kampion. Seketika anak itu langsung berlari pergi dari sana. Terjadilah kejar-kejaran antara Sneki dengan Kampion. Sneki ini begitu kuat.
karena hembusan mulutnya mampu membuat hutan-hutan yang hijau menjadi mati. Untunglah Kampion berhasil sampai di pantai, sehingga dirinya bisa berlindung di balik bebatuan. Tetapi Sneki tidak kehabisan akal. Dia pergi ke arah lautan, lalu menghempaskan perairan agar mengenai Kampion. Anak itu kesakitan karena beberapa tetes air mengenai tubuhnya. Namun anehnya Sneki tiba-tiba pergi dari sana, terbang menuju ke atas langit karena ternyata mendengar suara Mother bersenandung. Mother terus memancingnya hingga mereka berdua berada di ketinggian atmosfer. Kenapa Mother harus repot-repot membawa Sneki ke atas langit yang tinggi? Itu dikarenakan pada saat itu juga Mother melancarkan serangan gelombang penghancur maksimal agar dirinya bisa menghancurkan Sneki dengan aman tanpa takut melukai Kampion atau siapapun di sekitar sana. Sneki pun jatuh dengan sangat keras. Makhluk besar itu tampak sangat kesakitan dan sekarat. Kemudian Mother mengakhiri kehidupannya dengan cara mengambil prosesor di dalam kepalanya. Sneki pun mati permanen untuk selamanya. Wearing grandmother's veil. Kampion nampaknya sudah menduga kalau Sneki adalah anaknya Mother. Anak itu terlihat kecewa pada Mother yang telah berbohong. Kampion saat ini begitu sedih karena cinta pertamanya yaitu Prilly telah mati dan tiada untuk selamanya. Dia pun pergi meninggalkan Mother yang kebingungan mengapa Kampion yang seorang manusia bisa mencintai seorang android. Singkat cerita, Mother telah kembali ke Tarantula dan langsung menemui Father untuk memberitahukan kabar baik. Sneki telah dimusnahkan. Meskipun begitu, tidak berarti sekarang mereka semua aman. Dikarenakan ada entitas jahat di luar sana yang menginginkan kehancuran di planet ini. Dan Mother menduga bahwa benda Hedron ada lebih dari satu di planet Kepler 22b. Untuk sementara ini, Mother memutuskan akan tetap menggunakan helm cadar dan akan tetap berada di Tarantula untuk memastikan seluruh wilayah pemukiman aman dan terkendali dari gangguan entitas jahat. Jikalau Father mengalami kesulitan merawat anak-anak, ia menyuruh Father untuk mengajak Fosila membantunya. Oh iya, Mother juga memberikan kartu besi pohon pengetahuan. Ia ingin Father dan anak-anak melihatnya, agar tidak ada satupun dari mereka yang bisa terpengaruh oleh entitas jahat. Tapi tanpa diketahui oleh Mother, entitas jahat sudah melancarkan aksinya. Sepertinya ia sudah berhasil mempengaruhi seseorang lagi, lalu menggunakan seseorang itu untuk menyusup masuk ke dalam Tarantula. Kemudian seseorang itu mencuri helm penghukum dari tempat penyimpanan relik di Tarantula. Siapakah sebenarnya sosok misterius ini? Wajahnya tidak kelihatan sebab mengenakan penutup kepala. Sementara itu, Father menemui Fosila yang kelihatannya sedang berusaha memperbaiki pod hibernasi Tarantula. Fosila nampak agak kecewa saat Father bilang bahwa Mother masih ingin menggunakan helm cadarnya. Karena sekarang bisa merasakan emosi, Fosila merasa energinya cepat terkuras habis. Lama-kelamaan nanti kau akan terbiasa, ucap Father, yang kemudian mengajak Fosila untuk bertemu anak-anaknya di rumah. Father pun mengumumkan pada anak-anak, kalau sekarang untuk sementara Mother akan tetap di Tarantula demi menjaga semua orang agar tetap aman. Sneki hanyalah salah satu alat milik entitas jahat, anak-anak. Musuh kita yang sebenarnya adalah entitas jahat yang sering disangka Dewa Soul. Kalian harus melihat isi kartu besi ini untuk melihat seberapa jahat Dewa Soul ini, ungkap Father sambil men-scan kartu besi pohon pengetahuan. Semua anak-anak melihatnya kecuali Pita karena dilarang oleh Father. Menurutnya, Pita terlalu kecil untuk melihatnya. Lalu muncullah sebuah video yang memperlihatkan benda Hedron terbuka. Di dalamnya ada sebuah biji benih. Ketika seseorang mengambilnya, benih itu menyerap ke dalam tangannya. Sama seperti yang terjadi kepada Mary. Tubuh orang itu bergerak sendiri, menggali tanah dengan tangan kosong. Dan di menit berikutnya, tubuh orang itu hancur karena pohon pengetahuan tumbuh menyeruak dari dalam tubuhnya. Begitu mengerikan dan itulah yang terjadi kepada Mary, pemirsa. Anak-anak tampak tidak kuasa melihatnya. Ingat pesan ayah, jauhilah relik atau benda apapun yang berhubungan dengan Dewa Soul, perintah Father. Sementara itu, dari rekaman CCTV, Mother akhirnya mengetahui ada warga Etias yang diserang orang asing. Kemudian helm penghukum dicuri olehnya.
Mother tidak tahu siapa orang asing ini karena wajahnya tertutup. Untungnya si warga tidak mengalami luka yang berarti. Langsung saja Mother menemui Caleb, bertanya padanya apakah mengetahui sesuatu tentang hal tersebut. Mother menduga orang asing yang telah mencuri helm penghukum adalah orang yang telah dihasut oleh entitas jahat. Tapi yang jelas pasti bukan Caleb. Entitas jahat sudah lama tidak berbicara dengan Caleb. Setelah ditemui oleh Mother, Caleb menemui Paul dan membicarakan soal bisikan entitas jahat dengan Paul. Anak itu pintar. Ia sudah melakukan penelitian dan bisa mengetahui kenapa transmisi entitas jahat bisa tetap masuk ke zona tropis. Lalu berbicara dengan Mary dan siapapun seseorang misterius yang telah mencuri helm penghukum. Jawabannya adalah entitas jahat itu mulai mengirimkan transmisi melalui bawah tanah. Paul berpikir mungkin mereka akan bisa tahu di mana lokasi entitas jahat itu jika mereka bisa masuk ke dalam lubang deep hole. Mendengar pernyataan Paul, Caleb menjadi teringat kalau dirinya pernah menuruni lubang deep hole di tempat batu ajaib. Di saat yang sama, para warga Etias kini terlihat mengadakan acara kembang api dan petasan untuk merayakan kemenangan mereka melawan raksasa ular Sneki. Campion dan kawan-kawan juga ikut serta menikmati perayaan itu, termasuk Pita yang diam-diam mengambil sebuah petasan putar, kemudian menyalakannya di tempat yang cukup sepi. Bocil satu ini memang bandel sekali guys. Setelah petasan itu sudah habis menyala, terlihat ada lubang kecil yang terbentuk. Di sana Pita menemukan sebuah benda hedron bersimbol mata. Karena Pita ini anak bandel, dia malah mau menyimpannya. Untung saja tindakannya itu ketahuan oleh Fosila yang langsung menyita benda hedron tersebut. Setelah Father mengetahuinya, dia tampak menyesal karena tadi melarang Pita menonton video dari kartu besi. Aku paham perasaanmu yang tidak ingin Pita terluka, tapi ketahuilah, perasaanmu itu bisa membuatmu kehilangan anak-anak, ucap Fosila menasehati. Tak lama dari itu mereka berdua dikejutkan dengan turunnya butiran-butiran salju. Aneh betul, bukankah mereka berada di zona tropis? Father segera melaporkannya kepada Mother. Lalu Mother berspekulasi kalau dirinya secara tidak sengaja pasti telah mengganggu medan elektromagnetik saat menghancurkan Sneki di atmosfer. Saat ini mereka harus menunggu. Jika suhu terus-terusan menurun, maka mereka harus mencari wilayah baru untuk ditinggali. Sementara itu mayatnya Sneki diperlihatkan. Di luar dugaan, perlahan-lahan pohon pengetahuan yang berada di dalam tubuh Sneki bangkit berdiri lagi dan akar-akarnya kembali masuk ke dalam tanah. Berbarengan dengan itu, Caleb terlihat sudah sampai di tempat batu ajaib yang terbelah. Agak heran sedikit Bang Sam, kenapa Caleb pergi sendirian? Gimana caranya dia turun? Kan tuas di dalam lubang harus ditarik 2 kali. Mungkin Caleb lupa guys, entahlah. Yang jelas di saat pria itu masuk ke dalam elevator, tiba-tiba ada seseorang misterius yang menembak perutnya Caleb. Siapakah dia? Anaknya Caleb yaitu Paul terlihat sudah mau tidur bersama dengan Campion satu ruangan. Campion menunjukkan kepada Paul tulisan tangan Prilly sebelum android itu mati. Ia bertanya kepada Paul karena dirinya tidak mengerti tulisan apa itu. Oh, ini mah model inskripsi yang cukup sederhana, ujar Paul. Kemudian menjelaskan kalau tulisan itu hanya cerita tentang Prilly asli sebelum meninggal. Tidak penting sama sekali. Tapi Paul mengerti Campion sangat sedih kehilangan Prilly. Begitupun Campion yang mengerti saat ini, Paul juga sangat sedih kehilangan Mary. Seseorang yang telah menembak Caleb ternyata adalah Lucius. Ia membawa Caleb ke tempat di mana pohon pengetahuan berada, lalu mengikat Caleb dengan terbalik di sana. Kedua tangannya juga dipaku ke pohon tersebut. Akulah nabi sejati yang diutus Dewa Sol, bukan kau, Caleb. Dewa Sol yang mengatakannya padaku, ucap Lucius sambil tersenyum. Oh my god. Rupa-rupanya entitas jahat sekarang sudah berhasil menghasut Lucius. Dewa Sol juga menyuruh Lucius mencuri helm penghukum yang akan dipasangkan pada kepalanya Caleb. Di saat Lucius membunuhnya dengan cara membiarkannya mati kehabisan darah. Kembali ke pemukiman Etias, Father dan anak-anak mendapatkan kabar buruk. Pohon-pohon buah yang ada di zona tropis pada mati karena suhu yang dingin. Tapi ada juga kabar baik. Di pantai ada banyak tumbuhan jamur yang bisa mereka makan. Fosila yang menemukannya.
Tumbuhan jamur itu akan selalu ada selama air laut asam juga ada. Meskipun suhu turun sedingin apapun, laut asam tidak akan membeku karena kandungan asam di dalamnya. Jadi, Father dan anak-anak tidak akan kehabisan makanan. Dari tarantula, Mother terus mengawasi dan memperhatikan. Tapi tiba-tiba saja helm cadar yang menutupi kepalanya melingkup melahap tubuhnya. Perlahan-lahan hingga seluruh tubuh Mother tertutupi oleh lapisan cadar itu. Mother berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Namun entah mengapa kekuatan necromancernya tidak bisa ia aktifkan. Alhasil, Mother pun pingsan akibat tidak mendapatkan asupan oksigen sedikit pun dalam waktu yang lama. Beberapa saat kemudian tubuh Mother sudah berada di dalam pod hibernasi. Dan ternyata Fosila ini adalah android yang jahat. Dia berencana untuk membuat semua orang di pemukiman Etiaz berubah menjadi makhluk pokler asam, termasuk anak-anak Mother. Fosila membuka sedikit lapisan cadar di bagian wajah Mother agar ia bisa berbicara dengan android ibu itu. "Sialan kau Fosila, kenapa kau berencana membuat anak-anakku dan semua orang menjadi makhluk pokler? Bukankah misimu adalah melindungi umat manusia?" tanya Mother. Lalu Fosila menjawab dengan jawaban yang mencengangkan. "Makhluk pokler dan makhluk pokler asam juga adalah manusia, Mother. Mereka adalah versi yang lebih sederhana dan bahagia," jawabnya. Katanya jika tujuan Fosila mengubah semua orang menjadi pokler berhasil, maka entitas jahat akan kembali tertidur. Dengan begitu, planet Kepler 22b akan kembali aman. Saat itu terjadi, Fosila berjanji akan membebaskan Mother dan membantunya untuk mengerti. Ketika Fosila menutup pod tersebut, Mother terus-terusan berteriak. Terlihat sangat marah dan berjanji akan membunuh Fosila, membuatnya hancur sampai menjadi debu. Perasaan dan emosinya kembali Mother rasakan karena cadar itu tidak lagi menutupi emosi Mother, melainkan menutupi seluruh kekuatan Mother. Sehingga sekarang android ibu itu tidak bisa melakukan apa-apa selain terus berteriak di dalam dunia simulasi karena Fosila telah berhasil memperbaiki pod hibernasi tarantula. Oh alah, jadi untuk itulah tujuan Fosila memperbaikinya. Setelah itu Fosila pun mulai melangsungkan strateginya. Pertama-tama ia memperbaiki konsol game di rumah anak-anak yang sempat dirusak oleh Mother karena Pita terlalu sering memainkannya. Fosila mengubah konsol game tersebut menjadi sebuah game simulasi realitas virtual. Game simulasi realitas virtual ini mirip-mirip dengan game VR teman-teman, tapi lebih canggih. Karena kita bisa benar-benar masuk ke dalam dunia gamenya. Kampion dan anak-anak lainnya tampak sangat tertarik dan antusias. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya dengan memainkan game simulasi itu, maka secara perlahan-lahan akan merubah mereka menjadi makhluk pokler asam atau makhluk pokler biasa. Tidak hanya pada anak-anak, Fosila juga pergi ke pasar dan menemui seorang pedagang yang pernah memberikan satu jerigen darah putih kepada Father. Yang dimana darah putih itu digunakan untuk mengaktifkan Fosila. Dengan dalih berterima kasih, Fosila memberikan setoples alat kecil aneh agar si pedagang itu membagikannya pada semua orang. Alat kecil aneh itu bisa dipasangkan pada konsol game di rumah masing-masing untuk memainkan game simulasi realitas virtual yang katanya sangat menyenangkan. Sebenarnya Fosila ini tidak murni jahat ya teman-teman. Ia benar-benar diprogram untuk melindungi dan menjaga umat manusia. Tetapi karena programnya itu membuat Fosila berpikir bahwa umat manusia modern yang berasal dari bumi tidak akan bisa bertahan hidup di planet Kepler 22b. Maka dari itu untuk mencegah mereka mati karena kelaparan atau menghadapi mara bahaya apapun di planet ini, Fosila pun ingin merubah mereka semua menjadi makhluk pokler yang lebih kuat dan lebih tahan untuk hidup di planet Kepler 22b. Walau kembali pada Lucius. Sekarang setelah cukup lama membuat Caleb kehilangan darah, ia pun membuka helm yang terpasang di kepalanya. Terlihat Caleb kini benar-benar sudah mati. Di situ Lucius langsung berkata, "Sekarang akulah yang akan menjadi raja." Tapi baru saja beberapa menit Lucius membelakangi jasad Caleb. Ketika ia melihat lagi ke belakang, jasad Caleb sudah menghilang. "Oh my god, kemana dia?" gumam Lucius dengan panik. Di sebalik pohon juga tidak ada, terus kemana? Di detik berikutnya, Lucius melihat ada darah menetes dari atas langit, menetes pada sepatu dan kedua tangannya.
Dan ketika dilihat ke atas, jasadnya Kaleb tampak melayang di ketinggian. Sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Kaleb? Raised by Wolves episode 18 bersambung. Tapi sayang sekali untuk saat ini kelanjutannya belum ada ya teman-teman. Series Raised by Wolves ini cuman baru ada 2 season. Season 1 berjumlah 10 episode, kemudian season 2 berjumlah 8 episode. Yang Bang Sam satukan menjadi 18 episode. Jadi sekarang meskipun kita penasaran apa yang akan terjadi kepada Kaleb dan bagaimana nasib anak-anak juga para warga Etias, tapi kita harus bersabar untuk menunggu season 3-nya muncul. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.